Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi. Kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan yang kali ini terambil dari Yakobus 2 ayat 27. Yakobus 2 ayat 27. Saya beri judul mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Yakobus 2 ayat 27 saya akan bacakan. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ya adalah satu keharusan di mana kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, kita mempunyai ibadah pribadi, ya. Kita mempunyai waktu untuk melakukan saat teduh, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Demikian juga di dalam ibadah keluarga, kita mempunyai ibadah dengan keluarga kita, dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan cucu kita mungkin kalau ada, ya. Kita melakukan itu dengan rutin, dengan di dalam gereja, ya. Ada ibadah komsel, ada doa syafaat dan lain sebagainya, termasuk juga ibadah di gereja. Bahkan ketika kita melakukan ibadah di gereja, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kita lakukan dengan rutin, ya. Kita tidak mau kehilangan kesempatan untuk tidak beribadah. Jadi setiap hari Minggu kita rutin melakukan ibadah kita di dalam gereja, ya. Kita melakukan ibadah di dalam gereja dengan benar-benar sepenuh hati, ya, tidak setengah-setengah. Bahkan penyelenggara ibadah, para pendeta, ya, dia menyulap gedung gerejanya seindah mungkin, full AC, lalu kemudian mimbar gereja dibuat seperti tata panggung untuk konser-konser musik, ya. Lalu kemudian LED monitor menggantikan LED yang model lama, Bapak Ibu, ya. Semua untuk kepentingan ibadah kita, ya, supaya jemaat datang ke dalam gereja menjadi puas. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ya, kita melakukan ibadah hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kepuasan rohani kita. Dan bahkan kita mengundang jemaat-jemaat yang lain untuk datang ke gereja untuk kepuasan rohani mereka. Dan mereka pulang dari ibadat itu terus mengalami kepuasan rohani di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kali ini kita belajar dari Yakobus. Yakobus mengatakan ibadah yang murni dan tidak bercacat artinya adalah ibadah yang sempurna, ya, di hadapan Allah Bapa kita, yaitu ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia, ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, tulisan Yakobus ini bukan meniadakan, ya, ibadah yang kita biasa lakukan seperti yang tadi saya sebutkan, datang ke gereja, ibadah komsel, ibadah pribadi, ibadah keluarga dan lain sebagainya. Tetapi lebih daripada itu, Bapak Ibu, ya. Karena Yakobus berprinsip bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, seperti di dalam ayat 25 katakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya, jadi dengan kata lain, ketika kita membaca Alkitab, ketika kita beribadah, mendengarkan khotbah, bukan hanya kita baca, bukan hanya kita dengarkan untuk kepuasan rohani, tetapi hukum yang tertulis, keharusan, kewajiban yang ada di dalam firman tersebut bukan hanya sekedar kita menikmati berkat-berkat Tuhan, menantikan janji-janji Tuhan digenapi, tetapi ada satu keharusan, kewajiban yang kita lakukan sebagai orang-orang percaya,
Ya. Dan ini bukan berarti bahwa perbuatan yang kita lakukan itu semata-mata untuk kita mendapatkan surga. Bapak Ibu, iman tanpa perbuatan artinya perbuatan tersebut adalah ekspresi dari iman kita kepada Tuhan. Tuhan mengatakan kepada kita, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Kita lakukan itu ketika kita beribadah kepada Tuhan. Lalu kemudian juga hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini tidak cukup hanya di dalam gereja kita beribadah kepada Tuhan, kita baca Alkitab, kita mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan puji-pujian, tetapi perbuatan kita Bapak Ibu harus nyata. Ya, itu merupakan ekspresi iman kita. Bukan karena kedagingan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik tersebut, tetapi adalah kekuatan roh Allah, roh Tuhan yang di dalam kehidupan kita yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, di dalam Yakobus 1 ayat 27 ini Bapak Ibu, ya, saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, bahwa Yakobus bukan menulis kita harus mengunjungi yatim piatu, mengunjungi janda-janda, rumah janda-janda kita kunjungi karena itu adalah ibadah yang sempurna. Ya, kata mengunjungi di sini bukan sekali saja kita mengunjungi rumah yatim piatu, kita berikan kegiatan sosial, kita adakan kegiatan-kegiatan yang menghibur mereka, lalu kita kunjungi janda sesekali Bapak Ibu. Tetapi kata mengunjungi di sini artinya kita oleh karena belas kasihan yang ada di dalam kehidupan kita, kita mengekspresi iman kita dengan perbuatan yang memperhatikan mereka, ya, yang mendampingi mereka, yang menghibur mereka, yang menguatkan mereka. Mereka itu siapa Bapak Ibu? Yatim piatu dan janda-janda ini melambangkan dari orang-orang yang sedang mengalami penderitaan, kesusahan di dalam kehidupannya. Tidak ada lagi tempat untuk mereka bersandar kecuali Tuhan. Ya. Nah, orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang menderita, orang-orang yang mengalami kesusahan di dalam kehidupannya, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar kita kunjungi, visitasi, tetapi lebih daripada itu. Sesekali bukan itu Bapak Ibu, tetapi lebih daripada itu kita kunjungi mereka, bahkan kita perhatikan, kita dampingi kehidupan mereka. Mungkin kalau kita ada berkat, kita rawat kehidupan mereka sampai mereka benar-benar hidupnya tidak lagi mengalami kesusahan. Itulah ibadah yang sempurna Bapak Ibu. Iman tanpa perbuatan adalah mati Bapak Ibu. Nah, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, saya percaya ibadah kita sudah kita lakukan ibadah pribadi, tetapi menjadi sempurna kalau kita mengekspresikan iman kita. Oleh karena roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, kita mengalami anugerah dan belas kasihan Tuhan, maka belas kasihan itu juga muncul dalam kehidupan kita. Oleh karena roh Allah ada dalam kehidupan kita dan membuat kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, yaitu terhadap orang-orang yang memerlukan belas kasihan, yang memerlukan pertolongan, yang mengalami penderitaan pada saat ini. Kita saling bergandengan tangan satu sama lain. Itulah ibadah yang sempurna di dalam kehidupan kita dan di dalam gereja. Tuhan memberkati. Shalom.